Kita akan membahas mengenai perbedaan sistem pneumatik dan hidrolik bersama saya Elektro CMT di channel Elektro CMT ya. Oke, kita langsung aja di pengertian umum ya. Jadi pengertian umum tentang pneumatik dan hidrolik ini adalah dua sistem yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga atau mengendalikan pergerakan dalam berbagai aplikasi. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu menggerakkan komponen mekanis, mereka menggunakan media yang berbeda untuk mentransfer tenaga. Jadi singkatnya atau intinya itu, sistem ini itu digunakan untuk mentransmisikan tenaga atau mengendalikan pergerakan dalam berbagai aplikasi. Jadi mentransmisikan sebuah tenaga dan untuk menggunakannya untuk media yang berbeda ya teman-teman ya. Oke, untuk perbedaannya yang pertama dengan media kerja. Di pneumatik ini menggunakan udara yang bertekanan sebagai media kerjanya. Udara dapat dengan mudah dikompresi dan dekompresi untuk menghasilkan tenaga. Jadi ini contoh dari sistem pneumatik di penyimpanan benda kerja ya. Jadi sistem pneumatik silinder ini mendorong sebuah storage ini ya. Ya mendorong satu-satu gitu ya. Untuk hidrolik ini yaitu menggunakan cairan yang biasa menggunakan minyak atau fluida hidrolik atau oli gitu ya sebagai media kerjanya. Cairan ini sulit dikompresi sehingga dapat mentransfer tenaga dengan efisiensi yang lebih tinggi daripada udara. Jadi ini contoh dari sistem hidrolik ya teman-teman. Bisa dilihat ada akumulator, ada sistem pressure regulator, dan reservoir oil cooler. Dan ini contoh dari sistemnya ya, sistem hidrolik yang sudah kompleks. Untuk berikutnya dari kompresibilitasnya. Di pneumatik ini udara sangat mudah dikompresi yang dapat mengakibatkan beberapa perubahan dalam respon dan kecepatan pergerakan dalam sistem pneumatik. Sedangkan di hidrolik ini kan menggunakan cairan ya, hampir tidak dikompresi, yang membuat respon lebih cepat dan lebih stabil. Di sistem hidrolik ada udara. Jadi pneumatik dan hidrolik ini jika dikompresi, yang pneumatik itu mudah dikompresi, sedangkan hidrolik tidak mudah dikompresi dan lebih cepat pergerakan dari hidrolik karena lebih stabil ya daripada yang ada udaranya. Oke, untuk kekuatan ya. Untuk kekuatan pneumatik sendiri itu cenderung lebih rendah dibanding sistem hidrolik. Oleh karena itu sistem pneumatik lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan yang lebih rendah. Sedangkan hidrolik sendiri yang sudah dijelaskan tadi ya, dapat menghasilkan tenaga yang lebih besar, membuatnya lebih sesuai untuk aplikasi yang memerlukan daya angkat, tekanan atau kekuatan yang tinggi. Dan apa sih aplikasi umum dari sistem pneumatik dan hidrolik itu? Jadi sistem pneumatik ini sering digunakan dalam aplikasi yang pergerakannya cepat dan ringan. Ingat-ingat ya teman, untuk sistem pneumatik ini lebih cocok di aplikasi yang ringan-ringan aja ya. Seperti dalam otomatisasi industri, pengendalian robotik, dan perawatan pneumatik. Sedangkan sistem hidrolik ini memerlukan daya angkat. Aplikasi yang memerlukan daya angkat itu cocok sekali untuk sistem hidrolik. Kalau contohnya itu konstruksi mesin berat, kendaraan berat, dan perawatan konstruksi, atau biasanya nyuci mobil itu biasa menggunakan sistem hidrolik ya, yang diangkat dari bawah ke atas itu bisa menggunakan hidrolik gitu ya, karena berkekuatan daya angkat yang sangat berat atau tekanan yang sangat berat.
Oke, sekian dari video tentang pneumatik dan hidrolik. Bisa di like dan komen, atau bisa juga menggunakan rating ya teman-teman ya. Jadi sekian, bisa dilanjutkan video-video lainnya. Terima kasih.